kembali lagi bersama Kak Patrick di Online Service Market minggu ini. Nah, Kak Patrick sendirian nih adik-adik. Agar Kak Patrick tidak sendirian, yuk kita panggil Kak Shirley bersama-sama. 1, 2, 3, Kak Shirley. Iya Kak Patrick, maaf Kak, tadi aku terlambat karena temanku lagi sedih Kak, HP-nya dia tuh rusak. Jadinya aku pinjemin HP Kak ke dia supaya dia bisa tetap mengikuti online service Kak. Wah, keren sekali ya Kak Shirley. Yuk adik-adik, dimanapun kita berada, kita harus bisa menolong sesama kita. Karena tema kita minggu ini adalah Aku Mau Beraksi. Iya Kak, kita supaya menjadi anak Tuhan yang mau beraksi, saling menolong, mengasihi sesama bagi kita Kak. Oke Kak Shirley, yuk Kak Patrick aja untuk adik-adik memuji Tuhan hari ini. Sudah siap kan adik-adik untuk memuji Tuhan hari ini? Kita akan memuji Tuhan dengan lagu Jangan Lelah. Yang semangat ya adik-adik. Yang lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan atas segalanya. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yang semangat ya adik-adik. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan, Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Terus bersemangat ya adik-adik. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, himpunlah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang,
kabar tentang Yesus makin jauh tersiar dan datanglah orang banyak berbondong-bondong kepadanya untuk mendengar Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka. Mereka datang dari semua desa di Galilea dan Yudea dan dari Yerusalem. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar, ada beberapa orang Farisi dan ahli Taurat duduk mendengarkannya. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Tetapi ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah dan berjalanlah? Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini Anak manusia berkuasa mengampuni dosa. Berkatalah Ia kepada orang lumpuh itu, Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. dan seketika itu juga bangunlah ia. Lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah, dan mereka sangat takut. Katanya, Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Adik-adik Warrior Kids, bagaimana kabarnya? Kak Aci senang sekali karena Kak Aci bisa menceritakan firman Tuhan hari ini di depan adik-adik yang luar biasa di rumah. Nah, adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kak Aci mengingatkan untuk adik-adik mencari tempat yang terbaik, mencari tempat yang bisa membuat adik-adik nyaman untuk mendengarkan firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik menyiapkan Alkitab dan buku catatannya sehingga adik-adik sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Nah, adik-adik pasti senang banget ya karena adik-adik sudah menonton video mengenai orang lumpuh yang disembuhkan. Nah, terus apakah yang bisa kita pelajari dari kisah orang lumpuh disembuhkan? Nah, sebelum itu Kak Aci menceritakan pada suatu hari Tuhan Yesus berjalan-jalan dari Galilea ke Yudea, dan akhirnya Tuhan Yesus bertemu dengan orang-orang banyak di tengah pelayanannya, di tengah Yesus melakukan perbuatan yang baik. Nah, banyak orang-orang yang datang kepadanya untuk disembuhkan. Ada yang orang sakit pendarahan, ada orang yang sakit lumpuh, ada orang yang bisu, ada orang yang buta, dan ada juga orang-orang yang mengalami penyakit yang sangat buruk. Nah, apa yang terjadi? Nah, pada suatu hari ketika Yesus berada di suatu rumah jemaat, banyak orang di situ yang berkerumun, yang menggerombol untuk datang kepada Yesus. Nah, Yesus sangat senang sekali ketika melihat orang banyak datang kepada Dia untuk disembuhkan. Yesus melayani mereka dengan baik. Nah,
ada seorang lumpuh yang tidak bisa berjalan. Ya pastilah Kak, kan orang lumpuh bisa berjalan. Nah, orang lumpuh ini disembuhkan oleh Yesus karena ada 4 orang temannya. Nah, 4 orang temannya ini adalah sahabat-sahabat dari orang yang lumpuh tadi. Wah, pasti adik-adik di rumah punyalah sahabat, punya teman-teman yang baik untuk adik-adik. Nah, dari video tadi kita melihat bagaimana Tuhan Yesus ingin kita sebagai anak-anak Tuhan melakukan aksi. Karena tema kita kan aku mau beraksi, maka adik-adik harus melakukan sesuatu yang baik, sesuatu yang menolong untuk teman-teman yang ada di sekitar adik-adik. Nah, apa yang harus kita lakukan ya sebagai anak-anak Tuhan yang mau beraksi? Yang pertama, adik-adik harus peduli dan dengan teman-temannya berbuat baik, sehingga benar-benar adik menjadi anak-anak yang menjadi berkat buat teman-teman di sekitarnya. Nah, bagaimana Kak untuk kita sebagai anak-anak Tuhan bisa peduli? Dengan cara adik-adik ketika melihat teman-temannya yang sedang membutuhkan, seperti kisah orang lumpuh tadi. Ketika 4 temannya melihat, wah temannya tidak bisa berjalan sendiri, dia tidak bisa berjalan ke rumah di mana Yesus menyembuhkan orang banyak. Akhirnya 4 temannya tadi mau menolong orang yang lumpuh tadi, bahkan melalui kepedulian 4 temannya tadi menolong orang lumpuh tadi dari atap rumah. Wah, orang lumpuh tadi diangkat dengan berbagai cara, menggunakan kayu, mungkin menggunakan tali, sehingga benar-benar orang lumpuh itu bisa disembuhkan Yesus karena mereka peduli terhadap teman-teman dan orang-orang di sekitarnya. Nah, betapa bahagianya adik-adik kita peduli dengan teman-teman yang ada di sekitar kita, sehingga teman-teman yang ada di sekitar kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah, sekarang hal kedua yang bisa adik-adik lakukan adalah kita harus mau untuk ringan tangan. Maksudnya apakah ringan tangan? Apakah tangannya ringan? Kayak gini? Enggak adik-adik. Ringan tangan itu maksudnya kita sebagai anak-anak Tuhan selalu cepat ingin membantu temannya yang sedang membutuhkan. Nah, bagaimana caranya? Nah, untuk hal ini kita sebagai anak-anak Tuhan harus belajar adik-adik melihat teman-teman yang di sekitar kita yang membutuhkan pertolongan. Kita harus melakukan aksi, harus memiliki kemauan untuk beraksi yang baik. Nah, ketika teman-teman kita membutuhkan pertolongan, pastinya kita langsung mendekati teman kita itu, kita langsung menolong dia. Nah, adik-adik warrior kids yang cantik dan yang ganteng, dimanapun adik-adik berada, yuk mari kita terus melakukan aksi yang positif, aksi yang baik dari teman-teman kita. Dan poin yang ketiga yang tidak kalah pentingnya untuk kita, yaitu adalah belajar melakukan hal positif setiap hari. Nah, ini sangat penting adik-adik. Seperti teman-teman orang lumpuh tadi, mereka walaupun punya kesibukan masing-masing, walaupun memiliki kepentingannya masing-masing, memiliki kegiatannya masing-masing. Nah, adik-adik pasti juga seperti itu. Di masa-masa pandemi seperti ini, adik-adik di rumah pasti memiliki banyak kegiatan seperti belajar online, membantu mama, bermain dengan teman-teman, atau adik-adik memiliki hobi-hobi lain seperti olahraga. Adik-adik juga bisa bermain game. Namun yang perlu adik-adik tahu, ketika kita menjadi anak-anak yang mau belajar terus untuk melakukan aksi yang positif, aksi yang baik terhadap sesamanya, kita menjadi anak-anak Tuhan yang dapat menjadi berkat buat teman-teman kita di sekitar kita. Nah, adik-adik terus belajar yang menjadi anak-anak Tuhan yang hebat, karena anak-anak Tuhan yang hebat adalah anak-anak yang mau beraksi. Seperti tema kita, aku mau beraksi. Nah, adik-adik harus melakukan aksi yang baik dengan menolong sesama adik-adik, menolong teman sekolah adik-adik saat ini, bahkan menolong
orang-orang yang mungkin ada tidak kenal. Wah, siapa dia ya? Emang dia kenal sama aku? Gak seperti itu. Seperti 4 teman tadi, 4 teman orang lumpuh tadi. Dia mau menolong orang lumpuh itu dengan luar biasa, dengan tulus hati. Nah, adik-adik terus bersemangat ya, terus belajar untuk melakukan hal yang positif, hal-hal yang membuat orang-orang di sekitarnya tertolong. Nah, bukan hanya melalui uang saja, melalui makanan, minuman, namun dengan kita memperhatikan sesama kita, memperdulikan sesama kita, membantu sesama kita, maka kita menjadi anak-anak yang mau beraksi dengan positif. Semangat ya adik-adik untuk mengerjakan firman Tuhan, untuk melakukan firman Tuhan. Marilah kita bukan hanya untuk mendengar firman Tuhan, tetapi melakukannya di dalam kehidupan kita. Yuk, Kak Aji ajak untuk berdoa bersama-sama adik-adik. Tuhan, terima kasih hari ini kami sudah melihat video mengenai orang lumpuh yang disembuhkan berkat dari 4 orang temannya. Nah, Tuhan, terima kasih Tuhan atas berkat-Mu buat kami semua, adik-adik Warrior Kids, bahkan kakak-kakak mentor. Melalui firman ini, berkat setiap kami supaya kami menjadi anak-anak Tuhan yang mampu melakukan aksi positif, aksi-aksi yang membantu teman-teman kami di sekitar kami Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur memiliki Tuhan Yesus yang baik buat kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dadah adik-adik, semangat ya. Wah, semangat ya adik-adik untuk mendengarkan firman Tuhan. Hari ini Kak Shelly akan mengajak adik-adik untuk membuat kreativitas yang pastinya seru dan kece. Kita hari ini akan membuat kreativitas video singkat seperti ini. Dan berdurasi maksimal 5 menit. Adik-adik boleh diedit. Dan setelah diedit, adik-adik boleh mengirimkan ke nomor Kak Priska. Semangat adik-adik! Kak Beatrix terus mengingatkan untuk adik-adik semua, jangan lupa untuk dengerin siaran Warrior Kids setiap hari Jumat pukul 3 sore. Nah, adik-adik yang sudah mengirimkan kreativitas untuk minggu ini pasti tidak sabar kan untuk siapa pemenang minggu ini. Ini dia pemenangnya. Sekali lagi, selamat untuk adik-adik yang sudah menang. Masih ditunggu untuk kiriman kreativitas minggu ini. Akhirnya Kak Shelly dan Kak Beatrix pamit undur diri. Sebelum mengakhiri ibadah hari ini, Kak Beatrix mengajak adik-adik semua untuk kita berdoa. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih ya Yesus, Engkau telah melindungi kami dari awal hingga akhir ini. Ya Tuhan, kami sudah selesai oleh service Warrior Kids. Kiranya Engkau tetap melindungi kami dan menjaga kami. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya.